Pada suatu hari, Janet membantu ibunya menyiapkan kotak sajian untuk acara pertemuan warga di rumahnya. Setiap satu kotak sajian berisi 2 buah kue, 1 buah jeruk, dan 1 gelas air mineral. Ibu Janet ternyata telah memesan 40 buah kue, 25 buah jeruk, dan 24 gelas air mineral. Berapa banyak kotak sajian yang dapat dibuat Janet? Setiap kotak sajian berisi 2 buah kue, sehingga akan dihasilkan 20 kotak sajian. Selain 2 buah kue, tiap kotak sajian juga berisi 1 buah jeruk dan 1 gelas air mineral. Dengan demikian, akan tersisa 5 buah jeruk dan 4 gelas air mineral. Pembuatan kotak sajian tersebut dapat dianalogikan sebagai reaksi kimia dengan zat bereaksi atau reaktan berupa kue, jeruk, dan air mineral. Jumlah kue membatasi banyaknya kotak sajian yang dihasilkan. Oleh karena itu, kue disebut sebagai bereaksi pembatas. Sementara itu, jeruk dan air mineral yang tersisa disebut sebagai bereaksi sisa. Apakah kalian mengetahui maksud dari bereaksi pembatas? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam suatu reaksi kimia, seringkali perbandingan mol zat reaksi tidak sama dengan perbandingan koefisien reaksinya secara stoikiometri. Oleh karena itu, seringkali dalam suatu reaksi kimia ditemukan zat reaksi yang habis bereaksi dan zat reaksi yang tersisa. Zat reaksi yang habis bereaksi lebih dahulu dalam suatu reaksi kimia disebut sebagai reaksi pembatas. Keberadaan zat reaksi pembatas akan membatasi banyaknya zat hasil reaksi atau zat produk yang terbentuk. Dengan kata lain, jumlah zat produk yang dihasilkan dalam reaksi kimia sangat bergantung pada reaksi pembatas. Contohnya, dapat dianalogikan ketika Janet menyusun 20 kotak sajian makanan yang tiap kotaknya berisi 2 buah kue, 1 buah jeruk, dan 1 gelas air mineral. Jumlah dari kue, jeruk, dan air mineral yang dimasukkan ke kotak sajian dapat kita ibaratkan sebagai koefisien reaksi. Dengan demikian, perbandingan komposisi dari ketiga bahan isian kotak sajian adalah 2:1:1. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 20 kotak sajian dengan isian yang lengkap, dibutuhkan 40 buah kue, 20 buah jeruk, dan 20 gelas air mineral, sehingga perbandingan komposisi dari ketiga bahan isian kotak sajian tersebut adalah 40:20:20. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan bahwa perbandingan komposisi ini sama dengan perbandingan koefisien reaksinya yang ditingkatkan 20 kali lipatnya. Akan tetapi, Ibu Janet hanya memesan 40 buah kue, 25 buah jeruk, dan 24 air mineral gelas yang menunjukkan perbandingan 40:25:24. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan komponen yang digunakan tidak sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini akan menghasilkan komponen bersisa dan komponen tak bersisa. Komponen yang bersisa adalah 5 buah jeruk dan 4 gelas air mineral, sedangkan komponen tak bersisa adalah kue. Karena tiap kotak sajian berisi 2 buah kue, 40 buah kue akan habis terbagi dalam 20 buah kotak makanan. Dalam reaksi kimia dan ilmu stoikiometri, kue diibaratkan sebagai reaksi pembatas karena kue terbagi sampai habis oleh banyaknya kotak sajian yang digunakan. Sementara itu, buah jeruk dan air mineral dapat diibaratkan sebagai reaksi sisa karena tidak habis terbagi oleh banyaknya kotak sajian. Penentuan reaksi pembatas. Dalam suatu reaksi kimia, penentuan reaksi pembatas dapat dilakukan dengan menentukan faktor pengali. Faktor pengali diperoleh melalui perbandingan mol zat reaksi terhadap koefisien reaksinya. Zat reaksi dengan faktor pengali terkecil adalah reaksi pembatas. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B sehingga menghasilkan zat C. Persamaan reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Lambang A, B, dan C adalah koefisien reaksi, sedangkan A dan B adalah zat-zat reaksi, serta C adalah zat produk. Reaksi pembatas dapat ditentukan melalui faktor pengalinya yang diperoleh dari perbandingan mol zat reaksi A dan B terhadap koefisien reaksinya masing-masing, yakni A dan B sebagai berikut. Jika perbandingan mol zat reaksi A terhadap koefisien reaksinya lebih kecil dibandingkan dengan perbandingan mol zat reaksi B terhadap koefisien reaksinya, zat reaksi A adalah reaksi pembatas. Jika perbandingan mol zat reaksi B terhadap koefisien reaksinya lebih kecil dibandingkan dengan perbandingan mol zat reaksi A terhadap koefisien reaksinya, zat reaksi B adalah reaksi pembatas. Menentukan reaksi pembatas dalam persamaan reaksi kimia. Terdapat 4 langkah yang dapat digunakan untuk menentukan reaksi pembatas dalam suatu persamaan reaksi kimia, yakni sebagai berikut. Langkah pertama, menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan mengubah angka koefisien reaksi. Angka koefisien reaksi adalah angka yang dituliskan di depan rumus kimia suatu zat
dan menyatakan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Langkah kedua, mengubah satuan-satuan zat yang diketahui menjadi satuan mol. Apabila satuan zat yang diketahui berada dalam satuan gram, liter, atau jumlah partikel, satuan tersebut harus dikonversi menjadi bentuk molnya dengan rumus-rumus yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Secara singkat, konversi satuan zat dalam mol dapat dilihat dalam infografik berikut ini. Langkah ketiga, membagi tiap-tiap mol zat preaksi dengan koefisien reaksinya sehingga diperoleh faktor pengali dari tiap zat preaksi. Langkah keempat, menentukan reaksi pembatas yang ditunjukkan dengan nilai faktor pengali terkecil. Untuk lebih memahami penentuan reaksi pembatas, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama, sebanyak 6,4 gram gas metana direaksikan dengan 16 gram gas oksigen sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Senyawa manakah yang merupakan reaksi pembatas? Diketahui, massa molekul relatif gas metana sama dengan 16 gram per mol dan gas oksigen sama dengan 32 gram per mol. Jawab, persamaan reaksi antara gas metana dan gas oksigen dalam contoh soal tersebut sudah setara. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah atom-atom di ruas kiri dan kanan dari persamaan reaksi yang sama. Untuk menentukan faktor pengali dapat dilakukan dengan menentukan nilai perbandingan mol zat preaksi terhadap koefisien reaksinya. Karena mol zat preaksi untuk gas metana dan gas oksigen belum diketahui, kita dapat menentukan mol kedua zat tersebut dengan cara sebagai berikut. Mol gas metana sama dengan massa gas metana dibagi massa molekul relatif gas metana. 6,4 gram dibagi 16 gram per mol, hasilnya adalah 0,4 mol. Dengan demikian, mol gas metana adalah 0,4 mol. Mol gas oksigen sama dengan massa gas oksigen dibagi massa molekul relatif gas oksigen. 16 gram dibagi 32 gram per mol, hasilnya adalah 0,5 mol. Dengan demikian, mol gas oksigen adalah 0,5 mol. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, koefisien reaksi dari gas metana adalah 1 dan gas oksigen adalah 2. Dengan demikian, kita dapat menentukan faktor pengali dari tiap zat reaksi dengan cara sebagai berikut. Faktor pengali dari gas metana sama dengan mol gas metana dibagi koefisien reaksi gas metana. 0,4 mol dibagi 1 mol. Hasilnya adalah 0,4. Dengan demikian, faktor pengali dari gas metana adalah 0,4. Faktor pengali dari gas oksigen sama dengan mol gas oksigen dibagi koefisien reaksi gas oksigen. 0,5 mol dibagi 2 mol, hasilnya adalah 0,25. Dengan demikian, faktor pengali dari gas oksigen adalah 0,25. Karena faktor pengali dari gas oksigen lebih kecil dibandingkan gas metana, gas oksigen adalah reaksi pembatas. Contoh soal kedua, persamaan reaksi kimia antara sulfur dan gas fluorin adalah sebagai berikut. Jika direaksikan 2 mol sulfur dengan 10 mol gas fluorin, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapakah mol sulfur heksafluorida yang terbentuk? Senyawa apa dan berapa mol yang tersisa? Jawab, untuk menentukan jumlah mol sulfur heksafluorida yang terbentuk dari mol zat sisa, kita harus menentukan reaksi pembatasnya terlebih dahulu. Penentuan reaksi pembatas dapat dilakukan dengan menentukan faktor pengali terkecil melalui perbandingan mol zat reaksi terhadap koefisien reaksinya. Koefisien reaksi yang digunakan adalah koefisien dari persamaan reaksi yang telah setara. Dengan demikian, untuk menentukan koefisien reaksi, kita harus menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Penyetaraan persamaan reaksi ini dapat dilakukan dengan mengubah angka koefisien reaksi yang terletak di depan rumus kimia zat. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, jumlah atom fluorin di ruas kanan adalah 6 dan di ruas kiri adalah 2. Untuk menyetarakannya, dapat dilakukan dengan menambahkan angka 3 di depan rumus kimia gas fluorin, sehingga jumlah atom fluorin di ruas kanan sama dengan di ruas kiri. Dengan demikian, persamaan reaksinya akan berubah menjadi seperti berikut. Persamaan reaksi tersebut sudah setara, dan hal ini ditunjukkan dengan jumlah atom-atom di ruas kiri yang sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Dari persamaan reaksi tersebut, koefisien reaksi sulfur adalah 1, gas fluorin adalah 3, dan sulfur heksafluorida adalah 1. Selanjutnya, kita dapat menentukan faktor pengali melalui perbandingan mol zat reaksi dengan koefisien reaksinya sebagai berikut.
faktor pengali dari sulfur sama dengan mol sulfur dibagi koefisien reaksi sulfur. 2 mol dibagi 1 mol, hasilnya adalah 2. Dengan demikian, faktor pengali dari sulfur adalah 2. Faktor pengali dari gas fluorin sama dengan mol gas fluorin dibagi koefisien reaksi gas fluorin. 10 mol dibagi 3 mol, hasilnya kira-kira sama dengan 3,33. Dengan demikian, faktor pengali dari gas fluorin kira-kira sama dengan 3,33. Karena faktor pengali sulfur lebih kecil dibandingkan dengan gas fluorin, sulfur adalah reaksi pembatas. Kemudian, menentukan mol sulfur heksafluorida yang terbentuk. Setelah mengetahui reaksi pembatas dalam persamaan reaksi tersebut, mol sulfur heksafluorida yang terbentuk dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mol sulfur heksafluorida sama dengan koefisien reaksi sulfur heksafluorida dibagi koefisien reaksi sulfur dikali mol sulfur. 1 dibagi 1 dikali 2 mol. Hasilnya adalah 2 mol. Dengan demikian, dapat diketahui sulfur heksafluorida yang terbentuk adalah 2 mol. Selanjutnya, menentukan mol zat reaksi yang tersisa. Karena sulfur berperan sebagai reaksi pembatas, sulfur akan habis bereaksi. Dengan demikian, zat reaksi yang akan tersisa adalah gas fluorin. Mol gas fluorin sebelum reaksi adalah 10 mol. Untuk mengetahui mol gas fluorin yang tersisa, kita harus menentukan mol gas fluorin yang bereaksi terlebih dahulu, misalnya sebesar X. Dengan demikian, diperoleh persamaan untuk jumlah mol gas fluorin yang tersisa adalah 10 kurang X mol. Adapun mol gas fluorin yang bereaksi atau X dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mol gas fluorin yang bereaksi sama dengan koefisien reaksi gas fluorin dibagi koefisien reaksi sulfur heksafluorida dikali mol gas sulfur heksafluorida. 3 dibagi 1 dikali 2 mol, hasilnya adalah 6 mol. Dengan demikian, mol gas fluorin yang bereaksi atau nilai X adalah 6 mol. Karena mol sisa gas fluorin dalam persamaan reaksi yang setimbang dinyatakan sebagai 10 kurang X mol, kita dapat menentukan mol sisa gas fluorin dengan cara sebagai berikut. Mol gas fluorin sisa sama dengan 10 dikurangi X mol, 10 dikurangi 6 mol, hasilnya adalah 4 mol. Dengan demikian, sisa gas fluorin yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 4 mol. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, zat reaksi yang habis lebih dahulu dalam suatu reaksi kimia disebut sebagai reaksi pembatas. Kedua, penentuan reaksi pembatas dapat dilakukan dengan menentukan faktor pengali. Ketiga, faktor pengali diperoleh melalui perbandingan mol zat reaksi terhadap koefisien reaksinya. Keempat, zat reaksi dengan faktor pengali terkecil adalah reaksi pembatas. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan reaksi pembatas dalam stoikiometri reaksi adalah sebagai berikut.